Presiden punya instrumen, ya kan, yang tinggi dan besar gitu kan, untuk bisa mendeteksi terhadap kerumunan itu. Jadi kalau kerumunan itu misalkan dijawab oleh pihak istana, ya kan, bahwa itu tidak disengaja, ya kan, itu euforia daripada masyarakat di sana, gitu kan, itu oke. Tapi persoalannya adalah ketika dia berkerumun, lalu Pak Jokowi melambaikan tangan, itu menandakan akan memanggil kerumunan. Melambaikan tangan beda dong. Yang kedua, ingat, Pak Jokowi membagikan, ya kan, souvenir, apapun barangnya itu kan, itu juga merekatkan kerumunan itu. Dan faktanya kerumunan itu ada dan terjadi. Nah, ini yang menjadi kritik kepada Pak Jokowi dari publik. Nah, oleh karena itu kita ya sebagai anak bangsa ini meyakini bahwa itu adalah hal melanggar protokol kesehatan. Oleh karena itu masyarakat dan publik sekarang bertanya-tanya apa bedanya dengan Habib Rizik katanya. Ketika dia ada kerumunan lalu didenda. Nah, akhirnya publik pun mengatakan bagaimana ya bisa mendenda Pak Jokowi, tidak gitu loh. Itu memang sudah salah. Salah kalau ada kerumunan seperti itu. Dari sisi protokol kesehatan, siapa orang yang berani mengatakan tidak salah? Tunjukkan pada saya. Kan itu berarti salah. Saya menyayangkan kejadian itu. Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di sejumlah wilayah Jawa dan Bali pada hari Senin kemarin. PPKM diketahui untuk menekan mobilitas masyarakat dan mencegah kerumunan guna menekan penularan COVID-19. Namun bersamaan dengan hal itu, di Cirebon, Jawa Barat, aktivitas bagi-bagi sembako yang dilakukan Jokowi malah menyebabkan kerumunan. Bahkan dilaporkan ada seorang ibu hamil yang terjepit di antara kerumunan orang. Merespon hal itu, Kepala Advokasi dan Pengacara Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta, yakni Nelson Nicodemus Simamora mengungkapkan, tidak heran dengan sikap Jokowi tersebut. Bahkan disebutnya orang nomor 1 di Indonesia ini tidak konsisten dalam memberlakukan PPKM tersebut. Neslon lantas mempertanyakan, para pemerintah daerah dan pas-pampres yang seolah membiarkan kerumunan itu terjadi. Kegiatan Jokowi bagi-bagi sembako yang menyebabkan kerumunan tidak terjadi kali ini saja. Kejadian serupa juga pernah terjadi di Terminal Grogol, Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal 10 bulan 8 2021 lalu. Kejadian tersebut juga sehari pengumuman PPKM diperpanjang oleh Presiden Joko Widodo. Kali ini kerumunan sembako Jokowi terjadi di Jalan Angkasa, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Ratusan warga berdesakan berebut bantuan berupa sembako dari Presiden Joko Widodo. Sebelum insiden rebutan sembako, ratusan warga sudah menunggu kedatangan Presiden Joko Widodo di jalan sekitar Bandara Cakrabuana Cirebon. Usai iring-iringan Presiden Jokowi melintas, warga berlarian menghampiri sebuah kendaraan untuk sembako yang dibagikan melalui sebuah mobil itu memicu kerumunan warga. Bahkan seorang ibu rumah tangga yang sedang hamil 4 bulan sempat terjatuh dan terjepit warga lainnya. Tak hanya itu, ada juga ibu-ibu rumah tangga yang membawa balita turut ikut berdesakan demi mendapatkan bantuan sembako. Anak-anak yang digendong tersebut menangis histeris karena kepanasan. Kejadian serupa yang juga menyebabkan kerumunan ialah saat Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendatangi rumah sejumlah warga di Kota Cirebon, Jawa Barat untuk meninjau vaksinasi COVID-19. Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Kota Cirebon tersebut dilakukan untuk meninjau vaksinasi COVID-19 dari rumah ke rumah. Sepanjang jalan yang dilalui oleh Jokowi dan iring-iringannya, warga tampak berjejer untuk mengabadikan momen kedatangan kepala negara itu. Ada juga dari mereka yang melambaikan tangan dan ada juga yang berteriak Pak Jokowi. Dalam kesempatan itu Jokowi juga sempat membagi-bagikan kaos, namun ada kaos yang jatuh ke solokan warga. Warga yang melihat kejadian hal itu tidak berpikir panjang. Pria berambut gondrong langsung masuk ke selokan yang berwarna hitam untuk mendapatkan kaos dari Jokowi.